Siapan pacar aku, cuman aku kayak ya udahlah, mungkin memang ini karena hutan kali nih ya, mungkin gegara lebat kali hutannya makanya kelihatannya malam. Tapi waktu aku tengok langit tuh memang gelap. Nah tapi dia nggak mau memperkeruh suasana kan, dah lanjut jalan lagi lah ini si Hilma. Nah setelah melewati hutan yang gelap tadi, di jam 2 siangnya mereka akhirnya sampai di danau, sebuah danau yang namanya Segara Anak. Beberapa rombongan di sana kehausan nih, larilah mereka ke danau itu buat ngambil minum. Setelah ambil minum, Ilham si kelompok ketua kelompok ketiga bilang lagi, guys, kalau kita ngejar harus turun hari ini kayaknya nggak keburu lah. Semua pada capek juga, banyak cewek-cewek di sini. Gimana kalau kita bermalam aja dulu sini, kita nginap dulu sini, biar lebih santai aja turunnya. Nggak ada kita kejar juga toh, kata si Ilham. Iya juga weh, masa baru naik sehari langsung dipaksa turun, capek kali lah ini. Ya udahlah kita nginap di sini aja lah dulu gitu. Aku nggak sanggup lagi nih kalau misalnya turun, kata mereka. Kata salah satu di antara mereka. Nah karena mayoritas memilih untuk menginap atau bermalam dulu di sana, siang itu pun mereka si Rangga yang tadi maksa turun tuh bilang, oh ya udahlah yuk istirahatin dulu kita di sini. Mereka pun mendirikan tenda di dekat danau itu untuk bermalam. Nah selain mendirikan tenda buat beristirahat, mereka ini juga mendirikan satu tenda khusus untuk nyimpan perbekalan mereka di situ. Jadi sisa-sisa makanan atau stok-stok makanan masing-masing anggota dikumpulin lah di sana, terus disimpan jadi satu di tenda itu biar lebih rapi gitu loh, terus nggak menuhin tenda tempat tidurnya mereka. Dan taruh di sini semua ya, kata. Taruhlah di sana. Setelah tenda ini berdiri, semua tenda juga berdiri. Beberapa anggota yang cewek masak lah itu, masak makanan gegara udah lapar mereka. Nah pas lagi masak itu kan Hilma ikutan masak, waktu lagi masak Hilma ini ngelihat salah satu kawan pacarnya namanya Naya. Si Naya ini kok macam gelisah gitu, kayak lagi mikirin sesuatu dia. Kayak gitu, Tapi belum sempat si Hilma itu nanya si Naya ini kenapa, tiba-tiba si cewek-cewek yang lagi masak ini semua dikejutkan dengan guncangan hebat dari tenda makanan. Ngapa tuh gerak-gerak tenda tuh, Nat? Apa tuh? Nah, waktu mereka heboh kayak gitu, tiba-tiba tenda tuh diam. Tenda makanan tuh bergerak tuh loh. Karena penasaran, beberapa orang pun langsung lah tuh buru-buru ngedekat ke tenda itu kan. Dan pas nyampe ke tenda, tenda makanan itu, mereka kembali dibuat kaget lagi karena tenda tuh udah robek, Nat. Udah robek dan semua makanan tuh udah berserakan di tenda tuh. Apa nih? Siapa nih yang rusak? Siapa yang ngegoyang-goyangin tenda tuh juga? Coba cek tenda yang lain rusak juga gak? Nah rupanya yang rusak tuh cuma tenda makanan itu aja, ngapa ya? Dan kami semua yang ngelihat itu, Nadia, waktu itu tuh bergoncang sampai dia diam lagi. Kami gak ada nengok orang atau makhluk atau siapapun atau hewan lah yang keluar dari si tenda itu. Tiba-tiba goyang, habis itu diam. Waktu dibuka, udah berantakan. Cepet kejadiannya tuh. Nah waktu itu lagi pada heran ini, Rangga muncul. Kan salah satu ketua kelompok kan muncul. Dia udah tenang aja, ini mungkin udah kalian gak usah mikir macam-macam lah pokoknya. Mungkin tendanya habis diserang babi hutan. Cuman babi udah sempat kabur duluan. Nah perkataan si Rangga itu balik lagi diragukan sama cewek-cewek yang lihat. Karena memang Nadia sejak pertama kali kami nengok sana, kami nggak ada dengar suara babi. Terus yang kedua, waktu itu berguncang sampai dia berhenti, kami nggak ada nengok babi keluar dari itu tenda. Jadi kok bisa ada babi di situ, kami nggak ngeh. Orang jaraknya juga nggak begitu jauh kok. Tapi udah, karena nggak mau ambil pusing sama hal itu, mereka masih juga mau coba positive thinking kan. Mereka pun mengiyakan perkataan Rangga tanpa berpikir macam-macam. Padahal yang nengok bukan aku aja, Nadia, banyak yang nengok, si cewek-cewek itu juga nengok. Nah setelah kejadian itu, malam harinya, ini masih di hari yang sama nih ya, si Hilma lagi-lagi ngelihat. Tadi ada yang gak biasa dari kawannya si Naya itu kan. Hilma nih lihat Naya nih bukan yang gelisah lagi, dia udah pucat mukanya. Sudah udah kayak pokoknya makin gelisah lah. Dan kali ini si Naya terlihat lagi komat kamit mulutnya, macam lagi baca doa. Dan yang ngeh bukan cuma si Hilma aja, tapi ada juga beberapa kawan cewek lainnya ngeh juga si Naya kayak gitu. Akhirnya datanginlah sama mereka. Naya, kok kenapa? Apa gelisah kayak gitu? Katanya. Iya nih. Ngapa? Perasaan aku gak enak. Iya gak enak, kenapa? Apa nih? Tapi jangan marah dulu ya. Apa? Tadi siang Ajis, pacarnya si Ajis naik ke Gunung Baru sendirian, tapi sekarang dia belum datang. Nah by the way, Gunung Baru ini adalah anak Gunung Rinjani kata yang waktu itu juga baru dibuka untuk pendakian. Dengar itu panik mereka. Astagfirullahaladzim, dia pergi sendirian. Apa gak kau larang dia, Naya? Kalau dia kenapa-napa gimana? Orangnya juga, oh iya ya, mana si Ajis? Baru mungkin karena keramaian waktu itu mereka kan, nggak ngeh nih kalau Ajis nggak ada di situ. Iya maaf, aku udah ngelarang sampai berantem pun kami, tapi dia tetap nekat. Nah nggak lama Indah, si pemandu kelompok 1, langsung lah kan dia tahu tuh info ini.
So laporlah ke kawan-kawan lain, termasuk kawan-kawan cowok. Weh Ajis pergi sendirian ke Gunung Baru katanya. Kesal lah orang-orang ini wa. Sama kayak Indah sama kawan-kawan yang cewek yang lain, mereka juga nyalahin Naya gara nggak cegah si Ajis. Kok kalau nggak bisa cegah sendiri kan kok bisa panggil kita? Waduh, elang kalau si Ajis tuh pergi sendiri nggak kan pergi juga nya dia pokoknya disalahin lo si Naya di situ. Nah di tengah ketegangan itu si Aldo pacarnya wa langsung bilang ya udahlah, weh ngapa pula kalian ribut? Sekarang nih masalahnya Ajis tuh belum balik. Kita harus nyusul dia. Aku mau nyari dia. Siapa yang mau ikut aku katanya. Nah setelah bilang kayak gitu ternyata adalah beberapa cowok angkat tangan tuh Nadia. Terkumpul lah 6 orang yang bersedia untuk mencari Ajis. Aku ikut. Ada 6 orang. 6 orang itu Aldo, si Rangga, Ilham, sama ketiga kawan lainnya. Udah lah tuh bersiap lah mereka. Nah setelah bersiap mereka pun segera berangkat untuk mencari Ajis. Jalanlah ini kan ke Gunung Baru. Tapi pas memasuki hutan lebat di situ mereka berenam udah ngerasa hawanya udah nggak enak. Selain hawanya berubah, senter mereka itu ternyata nggak cukup terang untuk menerangi jalur yang gelap kali itu. Akhirnya mereka terpaksa jalan pelan-pelan sambil meraba-raba di kegelapan ya kan. Nah di tengah ketegangan itu si Aldo berusaha untuk mencarikan suasana. Dia bilang, udahlah guys santai aja. Aku tahu kalian lagi takut semua kan. Udah tetap fokus lihat aja ke depan. Insya Allah nggak ada apa-apa kok katanya. Nah selain menenangkan, Aldo ini juga sesekali ada ngajak bercanda lah gitu supaya kawan-kawannya nggak terlalu tegang gitu kan. Udah jalan mau nyari Ajis nih. Tapi setelah suasana udah mulai cair nih ya, mereka justru kembali dibuat kaget dengan sesuatu yang tidak biasa. Jadi setelah menempuh perjalanan di hutan yang gelap itu, akhirnya mereka sampai di persimpangan jalur. Nah pas berada di persimpangan jalur itu, tiba-tiba ada bayangan putih yang lari-larian dari kejauhan di depan mereka, berlari-lari si bayangan putih itu. Selain bayangan putih mereka juga mendengar ada suara orang bernapas ngos-ngosan ya kan. Nah karena penasaran Aldo nanya, guys, Tengok gak kalian bayangan depan kita tuh? Iya weh, kami lihat. Dan sebelum pertanyaan itu terjawab, tiba-tiba nih bayangan di depan itu kelihatan makin dekat. Dan terlihat jelas kalau sosok bayangan itu adalah sesosok yang berbaju putih yang sedang ngacung-ngacungin balok kayu. Panik lah apa tuh? Berlari ke belakang langsung, berlari dikejar habis sosok itu tapi dari depan Mereka berlari, sosok belakang tuh masih ngejar juga. Waktu ditengok, Ajis rupanya. Ajis itu kon mereka yang lagi mereka cari itu ada di situ yang lagi ngejar mereka itu. Dan anehnya di situ Ajis tuh kondisi betul-betul menyedihkan. Bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Astagfirullahaladzim, Ajis, kau nih dari mana kau? Kami nyusulin kau lo kesini. Aduh bentar, tunggu bentar tuh aku baru berantem sama babi hutan. Senter aku hilang. Untung aku nemuin cahaya.